one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi bahasa pemrograman tentang array. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Array terbagi menjadi dua. Yang pertama, array berdimensi 1. Bentuk penulisannya, tipe data diikuti dengan nama variabel, buka kurung siku, ukuran, dan tutup kurung siku. Tipe data ini tergantung tipe data apa yang akan digunakan. Ukuran untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Contoh pendeklarasian array. Float merupakan tipe data elemen array. Nil_akhir merupakan nama array. Dalam kurung siku yaitu angka 6 merupakan jumlah elemen array. Jumlah elemen array di sini yaitu 6. Berarti elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, dan elemen 6. Pada elemen array memiliki indeks yang dimulai dengan angka 0. Pada elemen 1 memiliki indeks 0, kemudian indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, dan 5. Ini indeks 0 sampai 5 merupakan array dari nilai akhir. Ini adalah contoh codingannya. Saya sudah membuat contoh codingan ini ke dalam software berbahan C++. File header yang disertakan yaitu konia.h, iostream.h, dan stdio.h. Main, buka kurung kurawal, kemudian pendeklarasian array yaitu tipe data diikuti dengan nama variabel, kemudian jumlah elemen array atau indeksnya. Kemudian tipe data integer diikuti dengan nama variabel. Di sini menggunakan perulangan for. Baiklah, saya akan coba kompileran program ini. Masukkan jumlah pegawai. Inputkan nama pegawai. Inputkan NIP. Karena saya masukkan jumlah pegawai yang akan diinputkan datanya yaitu ada 3, berarti data yang akan diinputkan juga ada 3. Dan ini hasilnya. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Bagian array yang kedua yaitu array berdimensi 2. Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Bentuk penulisannya yaitu tipe data diikuti dengan nama variabel, buka kurung siku, indeks pertama, tutup kurung siku, kemudian buka kurung siku, indeks kedua, tutup kurung siku. Keterangannya, tipe data untuk menyatakan tipe data yang digunakan, indeks pertama untuk menyatakan jumlah baris, dan indeks kedua untuk menyatakan jumlah kolom. Contoh pendeklarasian array berdimensi 2 yaitu integer adalah tipe data elemen array, data underscore jual adalah nama array, Angka 3 dalam kurung siku merupakan jumlah baris atau indeks pertama,
Angka 3 dalam kurung siku. Indeks kedua yaitu jumlah kolom. Bentuk penulisannya yaitu tipe data char diikuti dengan nama variabel, buka kurung siku 2, tutup kurung siku, buka kurung siku 3, tutup kurung siku, buka kurung siku 10, tutup kurung siku sama dengan buka kurung kurawal. 2 di sini maksudnya terdiri dari 2 kolom, yaitu indeks pertama, kemudian indeks kedua adalah terdiri dari 3 baris. Perbedaan setiap kolom memakai tanda kurung kurawal. Pada kolom pertama yaitu Pak, Bu, Mas. Pada kolom kedua yaitu Andi, Budi, Charlie. Dan diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. CLRSCR, titik koma, kemudian cout. Baiklah, lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Struktur fungsi. Nama underscore fungsi, buka kurung, argumen dan tutup kurung. Buka kurung kurawal jika pernyataan atau perintahnya lebih dari 1. Kemudian tutup kurung kurawal. Keterangan. Nama fungsi boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan tidak menggunakan spasi dan nama-nama fungsi yang mempunyai arti sendiri. Argumen diletakkan di antara tanda kurung yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Pernyataan atau perintah diletakkan di antara tanda kurung kurawal. Ini contoh codingannya. Saya sudah membuat contoh codingan ini ke dalam software bermain C++. File header yang disertakan yaitu conio.h dan iostream.h. Di sini nama fungsinya yaitu garis dan argumen dibiarkan kosong. Kemudian buka kurung kurawal, cout, tutup kurung kurawal. Kemudian main buka kurung kurawal, garis yaitu nama fungsinya, cout, saya sedang menggunakan fungsi. Kemudian garis diakhiri dengan titik koma, get untuk menutup dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian terakhir yaitu tanda tutup kurung kurawal. Baiklah, saya akan compile run program ini. Dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu prototipe dan parameter fungsi. Prototipe merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke compiler mengenai yang pertama, tipe data keluaran dari fungsi, kedua, jumlah parameter yang digunakan, dan ketiga, tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Contohnya yaitu datanya char, nama variabelnya command, kemudian dalam kurung char cat indeks 30, integer n, tutup kurung dan akhiri dengan tanda titik koma. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada objek-objek tersebut didapat dari variabel-variabel yang berada pada program utama. Yang pertama, parameter formal. Variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada di dalam definisi fungsi. Yang kedua, parameter aktual. Variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Bentuk parameter formalnya yaitu tipe data float diikuti dengan nama variabel total, buka kurung, integer x, integer y, tutup kurung. Integer x dan integer y ini merupakan parameter formal. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal.
Bentuk penulisan parameter aktual yaitu main, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, variabel total, buka kurung, A, B, tutup kurung, titik koma. A, B ini merupakan parameter aktual dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Ini contoh codingannya. Ini contoh codingan prototipe dan parameter fungsi tadi. File header yang disertakan yaitu konia.h dan iostream.h. Di sini menggunakan parameter formal, yaitu tipe data diikuti dengan nama variabel, kemudian tipe data char, keterangan, integer n, tutup kurung. Pada program ini menggunakan parameter formal, yaitu tipe data char, kemudian nama variabelnya comment, kemudian variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada dalam definisi fungsi, yaitu ini, diakhiri dengan get. Saya akan coba compileran program ini. Masukkan nilai, nilai 6 merupakan bilangan genap. Jika ingin menginputkan lagi, tekan Y. Nilai 5 merupakan bilangan ganjil. Jika tidak ingin menginputkan lagi, maka tekan T. Apabila di enter, maka program akan langsung keluar. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi pengembali nilai atau return. Digunakan untuk mengirimkan nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang akan dikirimkan. Syarat utama dalam pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai, dikarenakan nilai hasil parameter formal akan disimpan pada nama fungsi. Ini contoh codingannya. File header yang disertakan yaitu konia.h dan iostream.h. Tipe datanya yaitu float, nama variabel luas, buka kurung, integer r, tutup kurung, buka kurung kurawal, return. Kemudian argumennya yaitu buka kurung 3,14 kali r, tutup kurung, diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian tipe datanya float, nama variabel keliling, buka kurung integer r, tutup kurung, buka kurung kurawal, return. Argumennya yaitu buka kurung 3,14 kali 2 kali r, tutup kurung, dan diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Main, buka kurung kurawal, integer jari-jari, titik koma, clrscr, titik koma, kemudian outputnya masukkan jari-jari lingkaran, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Kemudian tutup dengan get, dan diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Saya akan coba compileran program ini. Masukkan jari-jari lingkaran yaitu 13, luas lingkarannya 530,66, sedangkan keliling lingkarannya yaitu 81,64. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu struktur.
struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang punya tipe data yang berbeda. Variabel-variabel yang membentuk sebuah struktur dinamakan elemen struktur. Deklarasi struktur. Bentuk penulisannya yaitu struct, nama tipe struktur, buka kurung kurawal, elemen struktur diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian tutup kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda titik koma. Atau bentuk penulisannya bisa juga struct, buka kurung kurawal, elemen struktur diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian tutup kurung kurawal, dan diikuti dengan nama tipe struktur diakhiri dengan tanda titik koma. Ini adalah contoh codingannya. Ini contoh codingan struktur tadi. File header yang disertakan yaitu conio.h, iostream.h, dan stdio.h. Deklarasi struktur di sini yaitu struct, buka kurung, elemen struktur atau variabel yang membentuk sebuah struktur. Kemudian tutup kurung kurawal dan diikuti dengan nama tipe struktur yaitu mahasiswa dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian cout dan sin, lalu get untuk tutup dan diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Saya akan compile run program ini. Masukkan NIM, kemudian masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai akhir, dan outputnya yaitu NIM 190122, nama mahasiswa Agni, nilai mahasiswa misalnya 88. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu struktur dengan array dan function. Bentuk penulisannya struct, buka kurung kurawal, elemen struktur diakhiri dengan tanda titik koma, tutup kurung kurawal, nama tipe struktur, kemudian buka kurung siku, jumlah indeks, tutup kurung siku, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Ini adalah contoh codingannya. Ini contoh codingan struktur dengan array dan function. File header yang disertakan yaitu conio.h dan iostream.h, kemudian stdio.h. Tipe datanya char, nama variabel cat, buka kurung, float, n, tutup kurung, diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian char, cat, dalam kurung float n, tutup kurung, buka kurung kurawal, if, dalam kurung n, besar dari 65, return L, else return G. Maksudnya, jika n besar dari 65, maka lulus. Namun, jika kecil dari 65, maka gagal. Deklarasi struktur dengan array dan function di sini yaitu struct, buka kurung, kemudian elemen strukturnya yaitu char, nim, dalam kurung siku jumlah indeksnya yaitu 20, diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian elemen strukturnya char, nama, jumlah indeksnya 20, kemudian elemen strukturnya yaitu integer, nilai, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian tutup kurung kurawal, nama tipe struktur yaitu mahasiswa dan jumlah indeksnya 5. Di sini memakai perulangan for. I sama dengan 1, titik koma, I kecil dan sama dengan 3, titik koma, I plus plus tutup kurung. I akan dimulai dari 1, kemudian data I sebanyak 3, kemudian I ditambah 1 sampai berhenti dengan 3.
Saya akan coba compileran program ini. Data ke-1, masukkan NIM. Masukkan nama mahasiswa. Masukkan nilai akhir. Kemudian data kedua, nama mahasiswa, nilai akhirnya. Kemudian data ketiga, nama mahasiswa, nilai akhir. Ini hasilnya. Karena data yang diinputkan tadi sebanyak 3, maka data yang keluar adalah 3. Jika nilai mahasiswa saya inputkan 88, berarti besar dari 65, maka dinyatakan lulus. Kemudian pada data kedua saya inputkan nilai mahasiswa 56. Karena nilai tersebut kecil dari 65, maka dinyatakan gagal. Kemudian data ketiga yaitu 67, keterangan diperoleh yaitu lulus atau L. Baiklah, sekian pembahasan materi bahasa pemrograman dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.